Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Wih, ada yang men-share berita. Judulnya sih sangat ngeri menurut saya. Yaitu berjudul Usai HRS, Ustadz Maher, Zulkarnain A'ajim, Sumpah Ahok Makan Korban. Haji Lulung sekarang dirawat di rumah sakit. Ya kurang lebih ada benarnya sih. Ya kemarin kan HRS ya justru berseteru dengan Basuki Cahayapurnama. Bahkan kalau nggak salah sampai membuat gubernur tandingan segala. Ustadz Maher juga. Sekarang Ustadz Maher ya Anda sudah tahu sendirilah. Tengku Zulkarnain juga. A'ajim sekarang dikabarkan katanya sih bercerai. Dan sekarang Haji Lulung kan dulu juga pernah berseteru dengan Ahok gara-gara anggaran kalau nggak salah, yaitu Ahok tidak menyetujui atau gimana gitulah. Anda bisa cari tahu sendiri. Pokoknya kemarin itu Ahok dengan Haji Lulung sempat berseteru tegang, berseteru keras. Padahal ya gara-gara seusai sidang Ahok bersumpah, bisa dikatakan sumpah Ahok terbukti. Pada waktu itu Ahok menutup dari sidang tersebut dengan menyebut, percayalah sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Nah, 4 tahun dari sekarang setelah Ahok membacakan sumpahnya tersebut, ya terbuktilah. Dan sekarang ini sudah menjadi komisaris utama Pertamina. Ya memang kalau orang terzolimi pasti doanya sangat manjur, sumpahnya sangat manjur. Makanya lah kebenaran itu menurut saya pasti akan terungkap. Tetapi judul ini sangat keren sekali yang memberikan judul seperti ini. Saya kira itu dari share-sharean orang-orang itu ya editan atau apalah. Ternyata saya cari di search engine, ternyata juga ada berita yang berjudul seperti ini. Usai Habib Rizik, Ustadz Maher, Zulkarnain A'ajim, Sumpah Ahok Makan Korban lagi, yaitu Haji Lulung. Ya, Anda bisa menilainya sendirilah. Ini merupakan kebetulan atau tidak. Yang jelas satu persatu dari Sumpah Ahok tersebut sekarang sudah mulai. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Usai HRS, Ustadz Maher, Zulkarnain A'ajim, sekarang Haji Lulung, Sumpah Ahok terbukti. 4 tahun yang lalu, Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat itu menyampaikan pernyataan usai divonis penjara atas kasus penistaan agama 9 Mei 2017 silam. Percayalah sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. 4 tahun sejak peristiwa vonis Ahok yang sekarang menjabat komisaris utama PT Pertamina ini, netizen mengkaitkan sumpah Ahok terbukti. Dinilai banyak terbukti. Kematian, penjara, perceraian, hingga sekarat di rumah sakit. Tokoh-tokoh 212 yang getol penjarakan Ahok mulai kena imbas. Sebut saja Ustadz Tengku Zulkarnain, Ustadz Maher yang sudah meninggal, HRS, Habib Bahar, dan Gus Nur yang dipenjarakan perceraian Ustadz A'ajim. Terbaru tokoh 212 Abraham Lunggana yang sering berseteru dengan Ahok tengah berbaring sakit di RS Harapan Kita. Pria yang akrab disapa Haji Lulung itu dikabarkan mengalami serangan jantung berulang karena patah kateter dan sempat kritis di ruang ICVCU hingga mendapatkan penanganan ventilator sebab sempat tak sadarkan diri. Sumpah itu bagaikan menjelma menjadi sebuah kutukan, tulis netizen. Diketahui polemik yang terjadi dalam rumah tangga Dai Kondang Abdullah Hakim Namsiar alias A'ajim dengan putranya dikait-kaitkan dengan sumpah yang pernah dilontarkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Mulanya, salah seorang warganet netizen dengan nama akun Jokesbet menganggap kisruh rumah tangga Hakim merupakan karma lantaran pernah berperilaku buruk kepada Ahok. Diketahui A'ajim menjadi salah satu petinggi aksi 212 yang menyebabkan Ahok dipenjara karena dituding menghina ayat suci Al-Quran dengan menyebut jangan mau dibohongi pakai ayat. Terbukti, satu persatu dipermalukan. Ingat si A'ajim pentolan 212? Senyum Basuki BTP, cuitnya seperti dilansir dari Terkini di Jakarta pada Rabu 9 Juni 2021 yang lalu.
Lanjutnya, cuitan tersebut langsung saja disamber akun Talomoan yang membagikan tanggapan layar memberitakan terkait kisruh keluarga Hakim. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hari lentera hidup ini. Jadilah contoh dan panutan bagi semua umat dan keluarga, tulisnya. Diketahui beberapa waktu lalu sang anak Muhammad Gaza Al-Ghazali membeberkan perlakuan buruk ayahnya itu terhadap Teh Ninih. Gaza mengaku sang ayah selalu bersikap kasar kepada Teh Ninih ibunya. Bukan tanpa sebab, Gaza mengaku punya alasan kuat mengapa berani melakukan perbuatan yang tentu akan mencoreng nama besar sang ayah Agim di mata publik. Menurut dia, dirinya sudah berusaha berbuat sebaik mungkin agar masalah yang terdapat di keluarganya dapat diselesaikan dengan baik. Seperti mulai dari diskusi, bicara dalil, sampai meminta bantuan dari ulama dan pengacara. Bicara baik sudah, diskusi sudah, debat sudah, bicara dalil sudah, bicara qaul ulama sudah, kata Gaza. Terus saya terus diam. Anda pikir saya layak diam ketika ibu saya diperlakukan demikian? Lalu saya membiarkan ayah saya begitu saja, katanya. Terkait itu, Hakim dengan tegas membantah tudingan tersebut dengan mengeluarkan pernyataan terkait istrinya. Ini adalah istri yang sudah 19 tahun mendampingi saya. Sudah 7 kali turun mesin melahirkan, katanya. AA zalim kepada istri. Saya tanya, siapa yang lebih mencintai istri saya selain saya suaminya? Pada sok tahu, kata Agim. Juga para netizen kembali memviralkan ucapan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama setelah HRS divonis 4 tahun. Mereka mengatakan jika ucapan Ahok beberapa tahun silam kini terbukti satu persatu. Saat persidangan pada tahun 2018, Basuki Cahayapurnama pernah mengeluarkan kalimat yang akhirnya sekarang menjadi viral kembali. Ucapan Ahok itu disampaikan pada sidang penodaan agama yang akhirnya hakim menjatuhkan vonis 2 tahun penjara. Percayalah sebagai penutup, kalau Anda mensalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih, ucap Ahok saat itu. Ucapan itulah yang kemudian ditanggapi seorang netizen pemilik akun Twitter Erwin. Terbukti satu persatu sudah dipermalukan. Sehat selalu Pak Ahok. Seperti diberitakan sebelumnya, HRS dinyatakan bersalah menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS Umi hingga menimbulkan keonaran. Putusan HRS Sihab tersebut dibacakan Katwanto selaku Hakim Ketua. Mengadili pernyataan terdakwa, HRS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta menyebarkan berita bohong dengan sengaja mengakibatkan keonaran. Ujarnya seperti dilihat di mantrasukabumi.com dari tayangan online Pengadilan Negeri Jakarta Timur. HRS dinyatakan bersalah melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke min 1 KUHP. Menjatuhkan pidana penjara terhadap HRS berupa dengan pidana penjara selama 4 tahun penjara, sambung Hakim. Hakim menyatakan bahwa HRS terbukti menyiarkan berita bohong. Pasalnya dalam video yang diunggah YouTube RS Umi, HRS menyatakan dirinya sehat. Padahal menurut Hakim saat itu dia statusnya reaktif berdasarkan hasil tes swab antigen. Hasil juga menyebutkan pernyataan HRS Hanif Alatas dan Dirut RS Umi Dr. Andi Tatat yang menyatakan kondisi HRS baik-baik saja telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Menurut Hakim, video yang disiarkan RS Umi masuk ke dalam kategori keonaran. Selain itu, dalam pertimbangannya Majelis Hakim juga menyebutkan poin yang meringankan dan memberatkan hukum. Hal yang diringankan adalah terdakwa memiliki tanggungan keluarga, sedangkan hal yang memberatkan yakni perbuatannya telah meresahkan masyarakat. Diketahui Ketua DPP DKI Abraham Lulung Lunggana tengah dirawat di RS karena serangan jantung berulang dan sempat kritis. Basuki Cahayapurnama alias Ahok mendoakan agar Haji Lulung cepat pulih. Mendoakan saja agar cepat pulih, ujar Ahok saat dihubungi Sabtu 5 Desember 2021 malam. Komisaris Utama PT Pertamina ini mengaku sudah mengetahui informasi Haji Lulung sakit jantung dan dirawat di rumah sakit. Dia mengatakan belum ada komunikasi terbaru yang dilakukan dengan Haji Lulung terkait kondisi kesehatannya. Ia tahu belum ada komunikasi. Sebelumnya putra Ketua DPP P3 DKI Jakarta Abraham Lunggana, Guruh Tirta Lunggana menjelaskan kondisi ayahnya yang tengah berbaring di rumah sakit. Guruh membenarkan ayahnya mengalami gangguan kesehatan jantung. Kepada rekan-rekan semua, saya Guruh Tirta Lunggana atas nama keluarga Haji Lulung Abraham Lunggana
menyampaikan bahwa benar adanya saat ini Haji Lulung sedang mengalami gangguan kesehatan jantung. Kata guru dalam keterangannya tertulis pada Sabtu 4 Desember 2021. Guru yang juga anggota DPRD DKI fraksi PAN menyampaikan kondisi terkini ayahnya. Dia menyebut kondisi ayahnya berangsur membaik berkat ikhtiar tim medis dan doa dari para ulama, habaib dan rekan-rekan semua. Alhamdulillah kondisi beliau berangsur pulih, ucapnya. Saat ini Haji Lulung masih dalam penanganan intensif di RS Harapan Kita. Tim dokter menyarankan Haji Lulung beristirahat penuh. Guru akan menginformasikan perkembangan lanjut terkait Haji Lulung. Dia memohon doa untuk kesembuhan sang ayah. Sementara anggota DPRD DKI fraksi PAN Riano pada Jumat 3 Desember menyampaikan Haji Lulung tengah dirawat di ruang intensif. Haji Lulung menjalani perawatan intensif karena sakit jantung.